Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah Aminur Rahman, NIM A310180005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan artikel luaran PLP2 yang berjudul Respon Peserta Didik SMPN 5 Surakarta terhadap pembelajaran daring bahasa Indonesia masa pandemi. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggapan siswa terhadap pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menyebarkan angket kepada peserta didik kelas 8 SMPN 5 Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menyebarkan kuesioner terhadap populasi kelas 8 di SMPN 5 Surakarta. Pembelajaran daring SMPN 5 Surakarta menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Google Classroom, dan Google Meet. Hasil akhir jawaban peserta didik yang didata ialah banyak kendala yang dijumpai, mulai dari sinyal, kuota, dan tingkat kepahaman materi dari peserta didik yang kurang. Hal tersebut dikarenakan guru hanya memberikan materi tanpa adanya penjelasan yang rinci. Ada pula manfaat yang terjadi dan dialami oleh peserta didik saat pembelajaran jarak jauh, mulai dari mengenal teknologi hingga bisa lebih membantu orang tua di rumah. Pendahuluan. Proses pembelajaran berarti bahwa adanya proses perubahan kegiatan oleh peserta didik dengan tenaga pendidik. Kegiatan pembelajaran memerlukan adanya komponen lain. Pada komponen yang mendukung pembelajaran, ada beberapa yang menjadi poin utama, yaitu adanya peserta didik, tenaga pendidik, media pembelajaran, materi pembelajaran, serta adanya rancangan pembelajaran. Tenaga pendidik ialah menjadi salah satu komponen yang memberikan ilmu kepada peserta didik. Menjadi pendidik, unsur yang harus dikuasai ialah bagaimana cara mengorganisir peserta didik, ditambah dengan mengetahui proses pengajaran materi, dan juga mengetahui karakter peserta didik. Pada sektor pendidikan, banyak negara di berbagai belahan dunia terpaksa menutup sementara sektor pendidikan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi agar laju pertumbuhan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dalam hal ini, negara Indonesia juga melakukan langkah yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan mengorbankan tidak adanya tatap muka bagi peserta didik dan guru yang menyampaikan materi. Semakin meningkatkan dan memanfaatkan aplikasi dalam jaringan seperti Zoom, WhatsApp, dan Google Classroom. Pada pelaksanaan atau pada kenyataannya, kegiatan belajar mengajar ini tidak akan dapat berjalan mulus apabila orang tua siswa tidak mendukung sepenuhnya, mulai dari adanya gawai yang khusus dipegang oleh peserta didik. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang dipilih oleh penulis ialah metode kualitatif. Metode kualitatif diartikan menjadi pendekatan atau penelusuran supaya bisa memahami dan mengeksplorasi suatu gejala sentral. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terletak di SMPN 5 Surakarta yang beralamat di Jalan Ring Road Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan bulan Juli hingga September 2021. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penentuan informan. Informan atau responden pada penelitian ini ialah beberapa atau sebagian peserta didik kelas 8 SMPN 5 Surakarta. Teknik pengumpulan data, kuesioner. Kemudian hasil dan pembahasan. Ini adalah gambaran atau diagram jumlah peserta didik yang mengisi kuesioner. Untuk pertanyaan kuesioner yang pertama, yaitu bagaimana pendapat siswa tentang pembelajaran daring atau dari rumah yang selama ini diterapkan? Di sini terdapat
gambaran jawaban yaitu bagus sih, ada yang jawab juga tidak nyaman, dan sebagainya. Nah, hasil yang dijumpai yaitu para responden pembelajaran jarak jauh susah dalam memahami pembelajaran. Para responden menyatakan mengenai materi pembelajaran yang disampaikan tidak masuk pada otak. Ada responden yang menyatakan bahwa mau bagaimana lagi, keadaan seperti ini sehingga kita hanya bisa pasrah dengan keputusan yang ada. Rangkuman secara umum dapat disimpulkan peserta didik merasa bingung dengan materi yang diberikan oleh tenaga pendidik karena tidak dijelaskan secara detail. Kemudian pertanyaan kuesioner yang kedua yaitu apakah pembelajaran daring menyenangkan? Jelaskan pendapat Anda. Nah, di sini ada gambar jawaban siswa tidak, karena belajar sendirian, tidak ada teman, tidak paham dengan materi yang diberikan, dan tidak mendapatkan uang jajan. Hasil respon peserta didik terhadap pertanyaan kedua, para responden peserta didik menjelaskan bahwa pembelajaran daring kurang menyenangkan. Responden menerangkan bahwa menjumpai kesulitan karena materi yang disampaikan guru itu tidak jelas. Pembelajaran daring membuat tugas menjadi sangat banyak. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Kesimpulan dari pertanyaan kedua ini, yakni pembelajaran dalam jaringan ialah tidak menyenangkan, dikarenakan penjelasan guru tidak bisa masuk dalam otak, tidak ada kawan yang bisa dijumpai, tidak mendapat uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Kemudian pertanyaan ketiga, mana yang lebih menyenangkan antara pembelajaran daring atau pembelajaran di sekolah? Di sini ada gambaran siswa yang menjawab, pembelajaran di sekolah. Karena metode pembelajaran, guru yang tidak memberikan materi terlebih dahulu akan menyulitkan pemahaman materi oleh siswa. Ada yang jawab sekolah dengan semua pelaku. Nah, hasil respon yang didapat terhadap pertanyaan ketiga, sebagian besar peserta didik mengutarakan bahwa sekolah itu sangat menarik karena bisa berjumpa dengan kawan. Peserta didik menerangkan bahwa tenaga pendidik amat penting dalam penyampaian materi pembelajaran. Peserta didik memberikan pengertian bahwa pada pembelajaran di sekolah bisa melakukan adanya tukar pikiran atau diskusi dengan teman yang lainnya. Tukar pikiran bisa juga diajak mengobrol tentang hal-hal yang dialami oleh anak sesuai jenjang menengah pertama. Pembelajaran yang terjadi di sekolah begitu menyenangkan. Bisa melihat orang atau teman lain sama-sama menimba ilmu itu mengasihkan. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa kesulitan yang dirasakan saat pembelajaran daring? Di sini ada gambaran jawaban siswa. Kemungkinan dipakai data, ada yang menjawab banyak soal yang tidak dibahas. Hasil respon peserta didik pada pertanyaan keempat, peserta didik itu menjumpai banyak kesulitan. Mulai dari mata yang mudah capek karena setiap hari menatap layar gawai untuk membuka pembelajaran, tugas yang terus menumpuk, guru menjelaskan materi tidak detail, sinyal yang tidak bisa diprediksi. Kemudian pertanyaan kuesioner kelima yaitu jika pandemi ini belum berakhir dan pembelajaran daring akan terus dilaksanakan, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, di sini ada gambaran jawaban dari peserta didik. Ada yang jawab boleh saja, ada yang menjawab tambah susah, ada yang menjawab tetap mengikuti daring sesuai anjuran pemerintah. Hasil respon peserta didik terhadap pertanyaan kelima ini mengenai hal pendapat peserta didik apabila pandemi masih terus berlanjut, maka kelas 8 mengatakan tidak suka dan tidak setuju apabila kegiatan belajar mengajar dalam jaringan terus dilaksanakan, maka akan terjadi hal yang membuat siswa itu jenuh, tidak suka dengan sekolah, pusing dengan materi. Pada responden lain, walaupun jumlahnya kecil, namun tetap saja setuju melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar dengan jarak jauh. Peserta didik hanya bisa berharap semoga segera berakhir karena tidak suka dengan pembelajaran daring. Kemudian pertanyaan yang keenam, apa manfaat yang Anda rasakan saat belajar di rumah?
Di sini ada gambaran jawaban dari peserta didik. Melatih rasa percaya diri, hemat waktu, dan pastinya akan mengurangi angka positif COVID-19. Nah, hasil rekor yang didapat pada pertanyaan ke-6 yaitu peserta didik kurang diperhatikan oleh guru, mata mudah lelah, dan teknologi. Kenyataannya tidak bisa diakses oleh semua peserta didik yang bersekolah. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini ialah tanggapan peserta didik mengenai pembelajaran daring di era pandemi COVID-19, yakni pembelajaran online belum sepenuhnya menyenangkan. Banyak kendala yang dihadapi karena ada kendala sinyal, kuota internet yang tidak bisa dimiliki oleh semua siswa, dan kapasitas otak setiap individu dalam menguasai materi yang telah diajarkan oleh guru. Ada pula saat di rumah menjadi disuruh-suruh oleh orang tua untuk membantu pekerjaan rumah, tidak bisa bertemu dengan teman, tidak bisa jajan di luar, tubuh dengan makan sehat yang dibuatkan oleh orang tua. Kemudian saran, usulan kepada kepala sekolah, yang pertama itu membuat workshop, kemudian membangun komunikasi dengan semua pihak sekolah. Kepala sekolah harus bisa membangun komunikasi dengan semua pihak sekolah agar bisa terencana dengan baik. Kemudian mengevaluasi kegiatan yang sudah terlaksana. Jadi kegiatan yang sudah terlaksana dievaluasi agar kedepannya itu bisa lebih baik. Kemudian saran kepada guru, menjelaskan materi pembelajaran dengan banyak metode pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan sumber belajar lain untuk menunjang materi. Kemudian yang ketiga, memberikan pembelajaran dengan menarik, asik, dan menyenangkan. Ini berfungsi agar siswa itu tidak jenuh di rumah. Dengan pembelajaran yang menarik, asik, dan menyenangkan, siswa akan senang dan siswa akan betah untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bila ada salah kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.